Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali pada hari ini. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar kembali dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami memohon anugerah-Mu, kasih-Mu, Engkau memberkati kami dalam perenungan kami, agar kami memahami, agar kami mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Layakkan hamba-Mu yang tidak layak ini untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus dan suci ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema perenungan kita pada hari ini yaitu bersama Allah dalam masa-masa yang sulit. Dasar perenungan kita Bapak Ibu Saudara-saudari terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-7 sampai 18. Yeremia pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman-Nya lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu di dalam malu. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yeremia sedang mengemban tugas yang sangat sulit. Hari ini kita belajar satu tema bersama Allah dalam masa-masa yang sulit. Kita belajar dari Nabi Yeremia adalah seorang nabi
yang dikenal sebagai seorang nabi yang beratap. Bapak Ibu Saudari, di tengah pelayanannya dia mengemban tugas yang sangat sulit karena dia diutus kepada orang Israel dan mereka ini begitu sangat bebal. Yeremia dipanggil untuk menyuarakan pesan-pesan Allah kepada mereka. Meski demikian, ia sangat berani. Tugas itu membuatnya harus menanggung siksaan fisik. Dia dicaci maki, dia dipenjara, dan dia mengalami pengucilan dari kaum sebangsanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bagian perikop yang menjadi perenungan kita pada hari ini, kita melihat Nabi Yeremia menyampaikan suara hatinya yang begitu menderita menjalani tugas panggilannya itu, sehingga ia menyampaikannya kepada Tuhan. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika dia ada di dalam masa-masa yang sulit itu, masa-masa dia mengalami pergumulan yang sangat berat, dikatakan ia menyampaikan apa yang menjadi pergumulannya itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, terkadang kita di dalam hidup ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, rasanya beban itu sudah tidak bisa kita tanggung. Dari bagian ini kita diingatkan untuk bertanya, merataplah dengan benar, yakni bertanya, meratap kepada Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit itu, kita bersama dengan Tuhan dan bersamanya kita menyampaikan kepada Tuhan apa yang sedang kita rasakan. Jika kita bertanya tetapi tidak bersama dengan Tuhan, kita memilih tidak menyampaikan di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, kita memilih bisa melaluinya dengan kekuatan kita sendiri, bisa saja akan menjadikan kita pada akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari bersungut-sungut dan bisa saja kita meragu. Berbeda halnya jika kita menggumulkan dan mengutarakan beban kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Annie Peterson sebagai seorang penulis mengatakan Alkitab memberikan kepada kita banyak contoh tentang pribadi-pribadi yang berseru kepada Allah. Di dalam kesedihan mereka meratap dan berharap, saat dikatakan meratap dan berharap sama-sama dapat menjadi bagian dari respon yang beriman. Ratapan merupakan respon yang wajar terhadap realitas penderitaan, di mana kita melibatkan Allah di tengah kesakitan dan pergumulan kita. Pada akhirnya, jika kita meratap kepada Allah, tidak meratap di luar Allah, kita meratap bersama-sama dengan Allah, menyampaikannya kepada Allah, maka dikatakan ratapan itu dipenuhi pengharapan karena kita bersama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yeremia dalam bagian ini dengan jujur menyampaikan apa yang sedang dirasakannya kepada Tuhan. Ia menyampaikan bebannya, kesusahan hatinya. Ayat 7-8 menunjukkan beratnya perjalanannya, memberitakan pesan dan nubuat Allah yang Allah percayakan kepadanya. Ia menjadi bahan olok-olokan, dia menjadi bahan tertawaan sebangsanya. Karena apa yang disampaikannya masih belum tergenapi pada saat itu, masih peringatan. Pemberitaannya terus-menerus ditolak, bahkan dirinya diancam akan menerima kekerasan bila ia mau terus menyampaikan kebenaran firman Allah dengan setia. Bapak Ibu Saudari, di tengah berbagai kesulitan, tantangan yang ia alami, Nabi Yeremia dengan jujur menyampaikan keluh kesahnya, dia meratap kepada Allah. Di sana juga timbul godaan untuk meninggalkan panggilannya karena dia ada di dalam jalan penderitaan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, di ayat 9 menunjukkan kepada kita bagaimana iman dari Yeremia. Ia mendapati panggilan Allah begitu kuat di dalam dirinya, menjaga supaya ia tetap setia
setia dalam berbagai tantangan. Kalau kita melihat ayat 10, hal itu masih berbicara tentang tantangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ia tidak hanya ditertawakan sebagai orang yang lemah, tetapi juga dicela dan difitnah secara tidak benar sebagai seorang yang jahat dan berbahaya bagi pemerintah. Dapat kita bayangkan bagaimana perasaan Nabi Yeremia pada saat itu. Dia sedang mengabarkan berita kebenaran yang diberikan oleh Allah kepadanya, tetapi dia dianggap adalah seorang yang tidak benar, seorang yang jahat dan berbahaya bagi pemerintahan pada saat itu. Kemudian perkaranya menjadi sangat menyedihkan ketika orang-orang yang mengkhianatinya ternyata adalah orang-orang yang ia anggap sebagai sahabat-sahabatnya. Mereka berusaha menjebaknya, memancingnya untuk mengatakan suatu perkataan yang bersifat pengkhianatan. Lalu kemudian mereka akan melakukan pembalasan terhadap dia karena memberitahukan kesalahan-kesalahan mereka. Karena apa yang disuarakan oleh Nabi Yeremia adalah itu tentang kesalahan-kesalahan mereka, menyuarakan hukuman-hukuman Allah bagi mereka. Melihat kondisi bangsanya yang seperti itu, Nabi Yeremia begitu meratap kepada Allah. Hatinya begitu pedih. Kemudian ayat 14 sampai 18 menunjukkan puncak dari pergumulan batin dari seorang Nabi Yeremia. Bebannya ini membuatnya ingin mati saja. Ucapan ini seperti yang disampaikan oleh Ayub di Ayub pasal 3 yang juga mengutuk hari kelahirannya. Tetapi dalam ayat 10 ini juga kita melihat persis kata demi kata seperti dalam Mazmur 31 ayat 14. Yeremia memilih menggunakan kata-kata yang sama yang telah digunakan oleh Daud. Ia menjadi kuat. Apa yang bisa kita lihat dalam bagian ini? Ia menjadi kuat menghadapi masa-masa sulitnya, menjadi penghiburan baginya bahwa sebelum dirinya juga ada orang saleh lain yang telah menerima perlakuan jahat. Ada orang saleh lain yang juga menderita dan dia menjadi kuat. Ini menunjukkan juga kepada kita Yeremia yang tetap beriman itu, dia juga bersandar kepada perjanjian Allah. Dia bersandar kepada firman Allah sehingga Allah pun memakai hal itu untuk menjadi penguatannya. Bapak Ibu Saudari, di dalam ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12 dikatakan kesaksian akan penyertaan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-11 sampai 12 ada kesaksian akan penyertaan Tuhan. Yeremia diyakinkan akan kehadiran Allah yang akan terus bersamanya, mengalahkan semua usaha musuh-musuhnya sehingga ia menyerahkan persoalannya kepada Allah. Yeremia yakin bahwa mereka tidak akan menang, mereka tidak akan berhasil. Ia aman dan dapat menghadapi mereka semua. Sebab Tuhan menyertai dia, Tuhan ada di pihaknya, membelanya, melawan dan melindungi dia dari semua rancangan jahat mereka atas diri Yeremia. Lalu Bapak Ibu Saudari, ayatnya yang ke-13 ada ajakan untuk memuji Tuhan. Di tengah-tengah kesulitannya, Nabi Yeremia menunjukkan kepada kita bahwa meskipun memang dia ada kegagalan, dia mempertanyakan bagaimana dengan keadaannya, tetapi juga kita melihat dia juga tetap beriman. Kemudian di ayat yang ke-13 dia mengatakan di tengah-tengah penderitaannya, di tengah seakan belum ada jawaban, dia mengajak untuk memuji Tuhan. Yeremia sangat bersuka cita dan memuji Allah dalam keyakinan penuh bahwa Allah akan tampil untuk melepaskannya. Bapak Ibu Saudari, menjadi catatan bagi setiap kita, Yeremia mengungkapkan kepada Allah kesedihan. Dia jujur kepada Allah bagaimana ia yang begitu sangat tertekan, sangat dalam, namun di satu pihak juga ia sangat beriman serta kepercayaannya sangat kuat kepada Allah. Yeremia memberikan teladan kepada kita. Ia bersama dengan Allah di masa-masa sulitnya. Dan apa yang ia dapatkan ketika dia bersama dengan Allah
di masa-masa sulitnya, ia dikuatkan. Allah mempunyai segala cara. Allah tidak pernah terbatas memakai segala cara untuk menguatkan Nabi Yeremia dan juga tentunya menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari perikop ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang begitu indah. Yeremia sungguh-sungguh kesakitan dan didera berbagai kesulitan. Tetapi di tengah berbagai pergumulan itu dia meratap tidak di luar Allah, tetapi ia meratap bersama dan juga kepada Allah. Yeremia memberikan teladan yang indah buat kita. Meskipun ada perasaan jujur, ia tak sanggup, ingin menyerah, mengalami tekanan mental, tetapi ia tetap setia kepada Allah. Yeremia tetap berkomitmen kepada Allah walaupun masalah menggunung. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dengan kita? Biarlah kita sekali lagi diajar oleh firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bagaimana Nabi Yeremia yang telah memberikan teladan yang indah bagi kita pada pagi hari ini. Ketika Yeremia mengeluh, Allah mendengarkan. Allah tidak menjadi marah atau kehilangan kesabaran walaupun Yeremia bergumul dengan kekecewaan yang sangat mendalam itu. Tetapi dikatakan ia mempunyai penolong yang setia menyertainya melalui segala kesulitan itu. Allah berjanji kepadanya, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Dan itu dikatakan di dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19. Janji Allah di awal pemanggilannya ketika Allah memanggil dia. Hal ini Yeremia tetap ingat bahwa Allah yang memanggilnya akan terus menyertai kehidupannya. Tentunya juga kita harus terus berpengharapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah kita tetap beriman, setia kepada Allah di tengah berbagai pergumulan yang sedang kita lewati pada masa-masa ini. Di dalam firman pagi hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Kita melewatinya bersama dengan Allah. Biarlah kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan Allah, tidak dengan kekuatan kita sendiri. Biarlah bersama-sama di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, kita bersama Allah di dalam masa-masa sulit kita. Dan kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia juga memakai berbagai cara. Dia tidak pernah terbatas memakai segala cara untuk menguatkan kita dan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kita kepada Allah. Intinya, kita jangan bergumul sendiri, bawalah kepada Allah bersama dengan Allah. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, terima kasih untuk perenungan firman yang bisa kami dengarkan pagi hari ini. Terima kasih untuk penguatan yang Tuhan berikan kepada kami. Agar kami, ya Tuhan, terus bersandar kepadamu. Ketika kami ada di dalam masa-masa yang sulit, ajar kami untuk tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ajar kami di dalam masa-masa yang sulit ini, kami bersama-sama dengan Engkau. Ajar kami untuk selalu percaya, dan berikan kami iman ya Tuhan, untuk terus teguh di tengah-tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Kami lemah, untuk itu kami terus datang kepada Tuhan, Allah kami yang kuat, Allah kami penolong yang setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari.